ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran kimia mengenai materi hidrokarbon. Apa sih hidrokarbon itu? Hidrokarbon merupakan suatu senyawa yang terdiri dari unsur karbon dan unsur hidrogen. Sehingga seluruh hidrokarbon memiliki rantai karbon dan atom-atom hidrogen yang berikatan dengan rantai tersebut. Langsung saja, hidrokarbon itu memiliki kekhasannya di setiap atom karbonnya. Ada apa aja sih? Yang pertama, atom karbon dapat mengikat 4 atom lain, baik atom yang berbeda ataupun atom yang sama. Dan yang kedua, atom karbon dapat membentuk beberapa jenis ikatan kovalen dengan atom karbon lainnya. Dan yang terakhir ataupun yang ketiga, atom karbon dapat membentuk rantai karbon alifatik dan siklik. Bagi yang bertanya-tanya, apa itu hidrokarbon siklik ataupun alifatik? Hidrokarbon siklik adalah hidrokarbon dengan rantai yang tertutup, sedangkan hidrokarbon alifatik merupakan senyawa hidrokarbon dengan rantai yang terbuka. Nah, berdasarkan ikatan antar karbonnya, hidrokarbon dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada alkana, yang kedua ada alkena, dan yang ketiga ada alkena. Namun pada pembahasan kali ini, saya hanya akan menjelaskan tentang karbon alkana. Apa sih alkana itu? Alkana merupakan senyawa hidrokarbon jenuh di mana setiap atom karbonnya membentuk 4 ikatan kovalen tunggal. Dan apakah dia punya rumus umum? Betul sekali, alkana mempunyai rumus umum dengan rumus CnH2n plus 2. Berikut ini adalah deret homolog alkana dengan jumlah atom karbonnya. Yang pertama, rumus molekulnya CH4 atau yang biasanya kita sebut dengan metana. Dan yang kedua, C2H6 atau yang biasa kita sebut dengan etana. Yang ketiga, C3H8 yang biasa kita sebut dengan propana. Dan yang keempat, C4H10 yang biasa kita sebut dengan butana. Yang kelima, C5 dengan H12 yang biasa kita sebut dengan pentana. Yang keenam, C6H14 yang biasa kita sebut dengan heksana. Dan yang ketujuh, yaitu C7 dengan H16 yang biasa kita sebut dengan heptana. Dan yang kedelapan, C8H18 yang biasa kita sebut dengan optana. Dan yang kesembilan, C9H20 yang biasa kita sebut dengan nonana. Dan yang ke-10, C10H22 dekana. Deret homolog alkana ini biasanya sering ditanyakan atau keluar di PTS ataupun PAS, sehingga harus dipahami ataupun dihafal. Oke, selanjutnya ada gugus cabang atau alkil. Dengan jumlah karbon yang pertama, itu CH3 atau yang biasa disebut dengan metil. Dengan jumlah karbon yang kedua, itu disebut dengan etil. Jumlah karbon yang ketiga disebut dengan propil. Jumlah karbon yang keempat biasanya disebut dengan butil. Yang kelima disebut dengan pentil. Yang keenam disebut dengan heksil. Yang ketujuh disebut dengan heptil. Yang kedelapan disebut dengan oktil. Yang kesembilan disebut dengan nonil. Yang 10 disebut dengan dekil. 10 jumlah karbon ini biasanya sering keluar. Namun cabang yang sering kita temui di PTS ataupun PAS itu hanya ada sampai jumlah karbon yang keempat. Walaupun yang keluar cuma hanya 4, tapi kita harus bisa mengerti ada berapa saja kah jumlah karbon di gugus cabang atau alkil dan namanya apa saja kah. Oke, langsung saja. Di tata nama alkana kali ini kita akan menentukan tata namanya.
Gimana sih tata nama alkana itu? Yang pertama, senyawa alkana selalu diberi akhiran ana. Seperti yang diketahui tadi, kayak metana itu berakhiran dengan ana, etana, propana, butana, pentana, semuanya selalu berakhiran dengan ana. Dan yang kedua, tentukan rantai utamanya dengan memilih rantai terpanjang. Kita harus menentukan rantai utamanya terlebih dahulu, yaitu dengan memilih rantai terpanjangnya. Dan yang ketiga, jika rantai karbonnya lurus, di depan nama tersebut diberi huruf N atau disebut dengan kata normal. Dan yang keempat, jika rantai karbonnya bercabang, maka diberi nomor urut dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Jangan malah memilih nomor yang jauh dari cabang, malah justru kita harus memilih nomor yang paling dekat dengan cabang tersebut. Dan yang kelima, jika terdapat 2 atau lebih cabang yang sama, maka harus diberi awalan. Maksudnya gimana sih? Maksudnya adalah jika terdapat lebih dari satu cabang yang berbeda, maka diurutkan berdasarkan abjadnya. Seperti yang diketahui, seperti metil dan etil itu, jika ditemukan di rantai yang sama, maka kita harus mendahulukan etil karena dia huruf abjad depannya E, sedangkan metil itu di akhiran. Selanjutnya, urutkan penamaan senyawa alkana. Gimana sih urutan penamaan senyawa alkana? Yang pertama, kita harus tahu dulu nomor cabangnya. Dan yang kedua, kita harus tahu dulu nama cabangnya apa sih? Dan jangan lupa nama cabangnya itu diurutkan berdasarkan abjad. Dan yang ketiga, kita harus tahu dulu nama rantai utamanya. Nama rantai utama tuh yang kayak gimana ya? Maksudnya yang kayak metana, etana, propana, dan butana. Kalau misalnya dia karbonnya ada 3, maka disebut dengan propana. Begitupun seterusnya. Makanya kita perlu menghafal atau memahami jumlah karbonnya seperti yang sudah saya jelaskan di deret homolog alkana. Selanjutnya, sifat fisik alkana. Sifat fisik itu sendiri adalah sifat yang diidentifikasi karena adanya perubahan fisik suatu zat tanpa mengubah susunan materi dari zat tersebut. Contohnya wujud zat, titik didih, titik lebur, kelarutan, dan massa jenis. Ini ada beberapa poin yang harus ditandai. Semakin banyaknya atom karbon, maka semakin tinggi titik didih dan titik leburnya. Dan yang kedua, senyawa alkana rantai lurus mempunyai titik didih dan titik lebur yang lebih tinggi dibandingkan senyawa alkana rantai bercabang. Adapun sifat kimia alkana itu, yang pertama, reaksi substitusi oleh halogen. Alkana dapat bereaksi dengan unsur-unsur halogen yaitu F, Cl, Br, Br, L pada suhu tinggi atau dengan bantuan cahaya. Yang kedua, reaksi pembakaran. Pembakaran alkana adalah reaksi oksidasi alkana dengan O2. Adapun kegunaan senyawa alkana dapat sebagai bahan baku utama bahan bakar seperti LPG, pengisi korek api, bensin, dan larut nonpolar. Jadi kegunaan senyawa alkana itu sangat banyak ya, terutama pada bahan baku utama bahan bakar. Baik, terima kasih atas atensi. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan singkat saya mengenai materi alkana. Dan untuk materi alkena dan alkuna, jika nanti saya mempunyai kesempatan, maka saya akan menjelaskannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga udah dimengerti ya penjelasannya.